Ya, Bapak Ibu dan Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan dan juga sudah mendoakan anak-anak, dan kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini, Minggu 8 November 2020. Kita masih membahas tema siapakah aku ini sehingga engkau mengindahkannya. Kalau minggu lalu kita membahas tema adalah siapakah aku ini sehingga engkau mengingatnya. Nah, hari ini adalah kita bahas siapakah kita sehingga Tuhan mengindahkan kita. Amin. Dengan topik utamanya adalah tema utamanya kita di bulan November ini adalah aku berharga. Bagi pasangan suami istri, lihat kiri kanan, lihat mukanya suaminya, istrinya, katakan kamu berharga. Baik keluarga-keluarga yang kumpul, ada mantu, ada istri, ada suami, ada oma. Lihat dan kedip-kedip dia, lu berharga. Amin, 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 amin. Pakai. Kita semua yang ada menyaksikan saya di channel YouTube ini maupun di Facebook, semua kita berharga. Yang namanya manusia itu berharga. Karena saking kita berharganya, apapun yang Tuhan buat dalam kehidupan ini, Tuhan semuanya buat untuk manusia. Bapak Ibu perhatikan. Yesus datang ke dalam dunia buat siapa? Buat kita. Yesus mati di atas kayu salib buat siapa? Buat kita. Yesus bangkit dan naik ke surga buat siapa? Buat kita. Dan Yesus akan datang kali yang kedua buat siapa? Buat kita. Dengan kata lain, menunjukkan bahwa hidup kita ini sangat-sangat berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu pemazmur Raja Daud mengungkapkannya. Siapakah kita ini sehingga Tuhan mengindahkan kita? Siapakah kita semua sehingga Tuhan mau mengindahkan kita? Hari ini kita bahas. Nah, sebelumnya kita baca ulang di ayat ini. Mazmur pasal ke-8 ayat 1 sampai 10. Selama 5 minggu kita baca ulang Mazmur pasal ke-8 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-10. Topik utamanya adalah kita berharga. Ya, manusia hina sebagai makhluk yang mulia. Itu judul perikop yang diberikan oleh Lai. Dalam Mazmur pasal ke-8 ayat 1-10 berkata demikian. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu. Telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkam musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tetapkan. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Seulangi. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian juga binatang-binatang di padang. Burung-burung di udara, ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Amin ya Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan di ayat yang ke-5, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya?
Minggu lalu kita sudah bahas siapakah kita sehingga Tuhan mengingatkan kita. Ada 4 alasan kenapa Tuhan itu mengingat kita. Karena kita diciptakan menurut gambar dan rupanya Allah. Karena Tuhan membuat kita dengan tangannya sendiri. Yang ketiga, karena ada nafas hidup dalam kehidupan kita. Dan yang keempat, karena mata Tuhan selalu melihat dan mengawasi kita. Dan minggu ini kita bahas tentang apakah manusia sehingga engkau mengindahkannya. Amin. Siapakah kita ini sehingga Tuhan mau mengindahkan kita? Amin ya. Kadangkala saudara, kita suami istri ngomong kita nggak dengar, kadang ribut. Amin. Yang lagi ngalamin itu benar itu pakai. Saya lagi ngomong begini dia nonton TV. Saya lagi ngomong dia cuekin saya. Tidak mengindahkan seperti itu saja. Kita kadang ribut dan berantem besar. Ya kan? Ada kalanya mungkin oma-oma pesan kepada cucunya, tapi cucunya juga udah gak dengar lagi karena berpikir ini sudah oma-oma. Kadang kita juga sudah mulai apa? Kecewa, sakit. Tapi kita perhatikan, siapakah kita? Tuhan mengindahkan kita. Alkitab berkata kita adalah manusia yang hina. Raja Daud mengungkapkan itu bahwa kita ini adalah makhluk yang hina. Namun diingat oleh Tuhan. Namun diindahkan oleh Tuhan. Amin ya. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, kita itu sama seperti saudara uang yang mungkin 100.000 Bapak Ibu perhatikan. Uang ini 100.000 saya kucel-kucel, saya buang, masukkan ke dalam lumpur. Ada yang masih mau ngambil gak? Pasti semua orang mengambil. Kenapa? Ada harganya, ada nilainya. Nah sama hidup kita di mata Tuhan. Minggu lalu kita sudah bahas. Kenapa Tuhan itu ingat kepada kita di dalam diri tubuh ini? Karena ada wujud Allah. Nah hari ini kenapa Tuhan mau mengindahkan kita? Bapak Ibu saya mengajak kita untuk sebelum kita mengulasnya, maka kita perlu mendefinisikannya kata mengindahkan itu. Kenapa seringkali saya itu perlu untuk mengawali dengan mengindahkan atau mendefinisikan. Kenapa? Supaya kita fokus kepada tujuan pembahasan kita. Definisinya apa? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mengindahkan itu adalah keadaan yang enak dipandang, keadaan yang cantik, elok. Dilihatnya elok, dilihatnya indah, dilihatnya pemandangan yang indah sekali. Tuhan itu memandang kita tuh elok sekali, cantik sekali. Emang aku cantik pakai? Aku kan cowok. Kok dibilangin cantik? Itu menggambarkan keindahan. Lalu yang kedua ada peduli, menaruh perhatian. Tuhan peduli dengan kita, Tuhan menaruh perhatian kepada kita. Mengindahkan itu artinya saudara, dipandang itu baik, dipandang itu indah, lalu Tuhan menaruh perhatian dan Tuhan apa? Peduli kepada kita. Allah mengerti, Allah peduli. Itu mengindahkan kita. Lalu menurut kamus bahasa asli, menurut kamu bahasa aslinya dikatakan adalah memperhatikannya, merawatnya dan menghitungnya. Kata mengindahkan itu Tuhan memperhatikan kita. Lalu Tuhan merawat kita. Lalu Tuhan apa? Tuhan menghitung kita. Bahkan ayat di Alkitab, rambut di kepala kita ini pun dihitung oleh Tuhan. Kalau tidak satu pun diizinkan Tuhan jatuh, tidak akan jatuh. Tuhan mengindahkan sedemikian rupa. Amin ya. Tuhan memandang kita dan Tuhan memperhatikan kita, Tuhan peduli kepada kita. Tuhan mau merawat kita, Tuhan menghitung kita. Itu menunjukkan bahwa Tuhan mau mengindahkan kita. Amin ya saudara yang saya kasih. Jadi dengan kata lain saudara, saya mau katakan kepada kita begini, siapakah kita manusia sehingga Tuhan mau mengindahkan kita? Amin. Siapakah kita sehingga Tuhan mau merawat kita? Siapakah kita sehingga Tuhan mau memperhatikan kita, peduli dengan kita? Siapakah kita sehingga Tuhan mau menghitung kita, merawat kita, merapikan kita? Sejak manusia jatuh dalam dosa, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka manusia itu mengalami yang namanya kekacauan. Manusia itu mengalami yang namanya
masalah. Manusia itu mengalami yang namanya keriput. Manusia itu mengalami yang namanya keterbatasan. Manusia mengalami banyak hal yang berubah drastis dalam kehidupan manusia. Manusia harus bekerja dengan keras, manusia harus berjuang, manusia harus melakukan banyak hal untuk mendapat nafkah. Namun dikatakan Tuhan mau mengindahkan kita. Kita tadinya berdosa dan membelakangi Tuhan. Kita tadinya meninggalkan Tuhan karena pelanggaran-pelanggaran kita. Namun Tuhan mau datang merawat kita. Namun Tuhan mau datang mengindahkan kita kembali. Membuatnya itu kembali indah seperti pertama kali Tuhan ciptakan manusia. Pertama kali Tuhan menciptakan manusia tidak ada kejelekan. Amin. Yang manusia tahu adalah baik. Tidak pernah manusia berpikir tentang buruk. Tidak pernah ada maki-makian, tidak pernah ada dusta di antara kita, tidak pernah ada berantem, tidak pernah ada saling menjatuhkan, menjelekan, tidak pernah ada. Yang adalah keadaan waktu itu damai. Tuhan mau kembalikan itu kembali. Keadaan itu terjadi kekacauan karena ketidaktaatan manusia kepada Tuhan. Tapi ingat baik-baik, kita yang tadinya sudah dibuang jauh. Bahkan Alkitab seperti dibuang ke dalam lumpur. Ya kan? Dan mungkin sudah tidak layak lagi. Tapi namanya ini adalah sesuatu yang berharga. Tetap Tuhan mau datang angkat kita. Itu yang namanya diindahkan kembali. Kita diperhitungkan. Kita yang tadinya mungkin sudah berdosa kepada Tuhan, lalu kita mungkin belakangi Tuhan, sudah ogah-ogahan. Ingat baik-baik hari ini. Tuhan peduli dengan kau. Amin. Tuhan mau mengindahkan engkau. Kau mungkin tadinya mungkin merasa bahwa hidupmu sudah hancur-hancuran dan merasa orang lain tidak terima kita lagi. Tapi ingat, ada tangan yang selalu terbuka memperhatikan kita dari jauh. Ada yang mata melihat kita, dia mau mendandani kita. Amin. Dia mau mengindahkan kita. Yang kita tadi mungkin berpikir bahwa pakai karakter saya dari sana sudah begini, saya sifatnya memang begini, saya karakternya begini, saya dari latar belakang dan keluarga yang mungkin dari keluarga yang sudah hancur-hancuran dan saya memang tidak mungkin bisa dibentuk lagi. Ingat baik-baik, Dia yang menciptakan engkau, Dia tahu siapa kita. Tapi Dia mau mendandani kita. Serusak-rusak hidupmu seperti apapun, bila engkau datang kepada Tuhan, bila engkau ada di dalam Tuhan, Tuhan mau mendandani itu menjadi indah di hadapan Tuhan. Sehingga ketika Tuhan datang kali yang kedua, kita layak menjadi mempelai-mempelainya Tuhan. Amin. Tidak mungkin Tuhan datang ke kali kedua menjemput mempelainya pakaiannya compang-camping, menjemput pakaiannya aut-autan, menjemput mempelainya dengan masih banyak kekurangan. Tidak, tapi Tuhan mau menjemput kita menjadi pribadi-pribadi yang semuanya sudah indah dipandang untuk dibawa masuk dalam kerajaan Tuhan. Amin. Amin ya. Jemaat Tuhan yang ada di GBI Double Silato Menten, keadaanmu seperti apapun, mungkin engkau berasa pakai saya sudah rusak, saya sudah tidak bisa dibentuk lagi. Tapi dengar baik-baik, Tuhan mau mendandani engkau. Tuhan mau bentuk engkau menjadi pribadi yang siap digandeng Tuhan, menjadi mempelainya Tuhan. Amin. Seburuk-buruk masa lalu kita, itu masa lalu. Itu ada di belakang kita. Yang Tuhan mau kita ada di depan ini. Kita jalan maju terus melangkah. Tuhan mau mengindahkan kita, saudara. Amin. Jemaat Tuhan dan juga teman-teman yang menyaksikan saya di channel YouTube KMTT, baik yang ada di Jakarta maupun yang ada di Surabaya, yang ada di Sulawesi, yang ada di Pulau Semau, yang ada di Kupang, yang ada di Papua, yang ada di Flores, yang ada di mana lagi? Kalimantan, yang ada di Sumatera. Semua yang menyaksikan saya, mendengar saya hari ini, saya mau bilang kepada kita semua, Tuhan peduli dengan kita, Tuhan mau mengindahkan kita apapun keadaan kita. Amin. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya coba untuk memberikan kepada kita tentang ayat ini.
Nah, saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, dengan demikian kita mengatur sekarang apa maksud Tuhan dalam konteks Mazmur pasal yang ke-8 ayat ke-1-10, bahwa kita ini sangat indah di pemandangan Tuhan, bahwa dibandingkan dengan semua ciptaan Tuhan kita ini dipandang paling indah, paling elok dan paling cantik, menarik perhatiannya Tuhan. Amin. Kita bila dibandingkan dengan segala ciptaan Tuhan, alam semesta, dan mungkin juga ciptaan Tuhan binatang-binatang lain, baik yang di udara maupun di darat maupun yang di laut, dikatakan kita ini adalah makhluk yang paling mulia. Amin. Dan Tuhan mau mengindahkan itu. Saudara yang saya kasih, di dalam ayat yang pasal yang ke-8 ayat 4 sampai ke-5, ayat yang ke-5 sampai 6 berkata demikian, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan. Itu dicatat di Mazmur pasal 144 ayat yang 3 dan juga di Ibrani pasal ke-6 ayat yang ke-2. Dengan kata lain saya mau bilang begini saudara, perkataan ini dicatat sampai 3 kali menunjukkan bahwa ini benar-benar Tuhan sangat serius terhadap kita. Tadi saya udah buka. Yesus datang ke dalam dunia. Buat siapa? Buat kita. Yesus mati, rela berkorban, disiksa, dianiaya, dimahkotai duri, diludahin, dipukul, ditonjok, difitnah. Semuanya itu Tuhan lakukan buat siapa? Buat kita. Bahkan Yesus dikatakan sebelum dia masuk kepada di salib dan disiksa, ada di doa Getsemani. Dia berharap dia tidak bisa mau lewatin itu. Tapi bukan kehendak dia, tapi kehendak Bapa. Betapa beratnya dia merasa bahwa dosa manusia itu sangat berat. Betapa dia merasa tidak sanggup sampai di waktu berdoa di Getsemani, keringatnya seperti mencucurkan darah. Pergumulan yang sangat berat. Dia lakukan buat siapa? Buat kita. Dia bangkit, naik ke surga, dan saat ini Tuhan Yesus ada di surga sana. Dan Alkitab berkata bahwa dia pergi ke surga sana menyediakan tempat buat siapa? Buat kita. Amin ya. Bahkan sampai di surga sana Tuhan Yesus bilang begini, aku sebagai pengantara antara kamu dan Allah, sebagai pembela. Buat siapa? Buat kita. Bahkan di sana dikatakan Yesus sampai di surga sana dia bersyafaat, berdoa buat kita. Amin. Semua itu buat siapa? Buat kita. Dan dia nanti datang kali yang kedua. Buat siapa? Buat kita. Dengan kata lain saudara, dalam Mazmur ini Tuhan itu sangat serius dengan kehidupan kita. Tuhan itu sangat peduli dengan kita. Tuhan itu sangat care dengan kita. Oleh karena itu jangan pernah engkau sia-siakan hidupmu. Jangan pernah engkau melupakan penciptamu. Karena sudah kaya lalu melupakan Tuhan. Karena sudah hebat lalu tinggalkan Tuhan. Pakem, benar Pakem. Dia gak percaya Tuhan. Tapi dia berhasil. Dia gak nama kenalnya boro-boro Tuhan Yesus. Dia gak kenal Tuhan. Tapi dia berhasil, dia sehat, dia gemuk. Mazmur pasal 13 memberikan jawaban itu. Bapak Ibu baca di situ. Pemazmur Bani Asaf bilang gini, aku cemburu kepada orang di luar Tuhan sana. Aku hampir tinggalkan Tuhan. Aku hampir tinggalkan iman saya. Kenapa? Aku memperhatikan mereka di luar Tuhan sana. Mereka sehat-sehat. Aku memperhatikan mereka di luar sana. Mereka gemuk-gemuk. Bahkan mereka menghujat Tuhan. Tidak ada Tuhan. Mereka nyombongkan dada mereka dan berkata, tidak ada Tuhan, tidak ada pertolongan. Dan aku Bani Asaf hampir tinggalkan Tuhan. Karena aku membandingkan hidup saya dengan mereka yang di luar sana. Tapi setelah aku masuk ke dalam rumahmu, setelah aku berdoa bersama, Tuhan menyingkapkan. Ternyata mereka ada di tempat yang licin. Yang Amsal katakan, sangka mereka jalannya menuju keberhasilan. Ternyata di ujung sana ada jurang. Amin saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Biar kita seperti apapun, bagaimanapun, apa kata dunia terhadap pun, engkau tetap menjadi pribadi yang Tuhan peduli dengan engkau. Tuhan sangat peduli dengan engkau hari-hari ini.
Menyaksikan saya, Bapak Ibu yang memperhatikan saya hari ini. Engkau saat ini mungkin berada dalam keadaan yang terpuruk. Tuhan katakan kepada engkau, engkau sangat berharga. Tuhan mau dandanin engkau. Tuhan peduli engkau, Tuhan memperhatikan engkau. Bukan hanya perhatikan kepada keberhasilanmu, tapi cucuran air matamu pun diperhatikan Tuhan, diperhitungkan oleh Tuhan. Amin. Saudara yang saya kasihi, Tuhan perhatikan kita semua. Nah, saudara, apakah manusia sehingga Tuhan mengindahkannya? Untuk kita mengerti ini, maka kita harus mengerti tentang 4 konsep tentang keindahan. 4 konsep tentang keindahan. Keindahan itu disebut indah apabila ada kesatuan atau unity. Ya kan? Kita perhatikan, ada keluarga yang satu utuh. Unity. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Tapi corona bilang kita harus berpisah. Kalau kita kumpul-kumpul, maka kita saling tertular. Ya kan? Seperti itu kan. Tapi Alkitab berkata, kalau kita itu bersatu, seperti embun, Tuhan perintahkan kepada keluarga yang utuh. Tuhan perintahkan berkat kepada orang yang bersatu. Tuhan mensukai kepada kesatuan. Alkitab juga berkata, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Itu menunjukkan apa? Kesatuan. Apapun yang kamu minta dan doakan, yakin bahwa kamu menerimanya. 2 orang sepakat minta dalam nama Yesus, sepakat. Tentang kesatuan. Saudaraku, itu disebut indah. Amin ya. Kita sepakat bersama-sama berkata bahwa hidup saya diberkati. Diberkati indah. Kita sepakat bahwa berkata bahwa saya sembuh. Sembuh. Itu indah. Tuhan memberkati kita seperti itu. Yang kedua dikatakan adalah bukan saja kesatuan, tapi adalah harmoni, keselarasan. Satu dengan lain harus selaras. Suami bilang A, maka istri juga harus bilang B. Tidak ada perbantahan, tidak ada pertengkaran, atau tidak ada percecokan dalam kehidupan ini. Sedikit-sedikit mah bolehlah pakai, ya nama juga manusia, beda pendapat, ya boleh. Bukan gak boleh. Tapi kalau sudah terus-menerus dan berlarut-larut dan tidak ada penyelesaian, itu bukan selaras pakai. Tapi itu sudah menjadi kebiasaan dan tabiat. Harmoni. Harmoni itu sama seperti ini saudara, sama seperti alat musik. Nadanya A, kau hanya juga pencet A yang enggak enak. Tapi A dipadu dengan apa? A dipadu dengan C, dipadu dengan G. Harmoni enggak? Harmoni. Menjadi sebuah iringan lagu yang indah. Dengarnya enak. Kau cuma lagunya dari A sampai Z, Bapak Ibu pencet nada A terus. Enak enggak? Enggak enak. Harus harmoni. Memang ada perbedaan, memang ada percecokan, tapi itu menunjukkan bahwa harus ada harmoni. Jadi pakai izinkan kita ini bertengkar. Ya kalau nggak bertengkar ya kita nggak juga saling mengenal satu dengan lain. Dengan adanya perselisihan itu kita tahu siapa dia. Ya kan? Tapi jangan berselisih terus tiap hari. Berantem melulu, bukan itu tujuan saya. Harmoni artinya kita sepakat dalam pandangan kita tentang visi dan misi kita, tentang bagaimana kita membangun rumah tangga. Kita harus sepakat tentang tujuan kita membangun rumah tangga dan tujuan kita berbisnis, tujuan kita melakukan, harus senada, harus sepakat satu dengan lain. Yang ketiga adalah simetri, setara. Simetri, setara. Tuhan mencipta kita simetri. Istri ada diambil dari tulang rusuk. Tujuan apa? Kita setara. Laki dan perempuan setara. Bukan laki doang yang dominan, tapi perempuan juga ada yang dominan. Kita setara, saudara. Tuhan, itu baru disebut namanya keindahan. Yang keempat adalah balance. Harus balance. Harus balance. Ora et labora. Berdoa dan bekerja. Kalau kita berdoa terus dan tidak kerja-kerja, ya tidak balance. Harus berdoa dan juga harus bekerja. Harus ada waktu untuk beribadah dan juga harus ada waktu untuk kita kerja.
harus balance. Ya, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita masuk dalam pembahasan kita hari ini. Kenapa Tuhan mau mengindahkan kita? Kenapa Tuhan mau mengindahkan Daud? Karena kita konteksnya di Daud. Kenapa Tuhan mau mengindahkan Daud? Ada dua jawaban bagi kita. Bapak Ibu perhatikan di Alkitab ada beberapa orang yang diindahkan oleh Tuhan. Yang pertama, kalau kita mundur ke Kejadian, maka Tuhan mengindahkan persembahan daripada Kain, persembahan daripada Habel, daripada Kain. Kita maju lagi ke peristiwa Hana, maka Tuhan mengindahkan doa Hana. Nah, hari ini kita perhatikan Tuhan mengindahkan Daud. Ya kan? Siapa Daud di mata Tuhan sehingga Tuhan mau mengindahkan dia? Ada dua yang membuat Tuhan tertarik mau mengindahkan Daud. Ya, kita belajar dari kehidupan Daud. Ada dua. Yang pertama adalah karena iman Daud. Saya ulangi, kenapa Tuhan mau mengindahkan Daud? Kenapa Tuhan mau memperhatikan Daud? Kenapa Tuhan mau merawat Daud? Kenapa Tuhan mau mendandani Daud? Kenapa Tuhan memperhitungkan Daud? Kenapa Tuhan peduli kepada Daud? Kenapa Tuhan begitu sayang kepada Daud? Karena pertama saya katakan adalah Daud memiliki iman yang baik di mata Tuhan. Amin. Karena iman Daud inilah yang membuat Tuhan mau peduli dengan Daud, mau merawat Daud, mau mengangkat Daud, membawa Daud menjadi raja yang membuat Daud berhasil dalam kehidupannya. Karena iman Daud. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya mencatat ada 4 hal yang membuat iman Daud ini, yang membuat Tuhan tertarik untuk mau mendandani Daud. Yang pertama adalah di 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat yang ke-16. Kita baca di 2 Samuel. Lalu Daud memohon kepada Allah karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun dan apabila ia masuk ke dalam semalam-malam itu, ia berbaring di tanah. Ini adalah peristiwa di mana Daud itu pernah melakukan satu pelanggaran dosa yang besar. Orang lain pergi berperang, dia ada di istana, di soto rumahnya di istana, lalu dia memperhatikan ada orang yang mandi di sana. Istri Uria, Betseba. Lalu dia mengingininya, lalu dia bersetubuh dengannya dan mempunyai anak. Dan Tuhan menghukum dia. Dan dia merasa bersalah, dia ditegur dan dia merasa bersalah. Lalu dia berpuasa, berharap supaya anak itu hidup. Namun Tuhan mengizinkan anak itu mati. Dan ketika anak itu mati, dia sadar akan kesalahannya. Yang pertama saya mau catat, kenapa Tuhan itu selalu peduli kepada Daud? Kenapa Tuhan itu selalu care kepada Daud? Kenapa Tuhan itu selalu mau mendandani Daud sedemikian rupa? Karena yang pertama adalah Daud orang yang benar-benar sungguh-sungguh mau bertobat. Iman Daud dibuktikan dengan dia sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan. Amin ya. Dia sungguh-sungguh berbalik dari jalan kehidupan yang dulu. Dulu sifatnya dia mungkin dulu adalah orang yang suka menjebak orang, membunuh orang, melakukan hal yang tidak baik terhadap orang, mencelakakan orang. Namun dia sadar bertobat dengan sungguh-sungguh. Apakah itu ada dalam kehidupanmu? Tuhan mau mendandanimu, Tuhan mau menolong engkau, Tuhan mau membuat engkau berhasil dalam kehidupan ini. Itu menunjukkan bahwa kita adalah indah di mata Tuhan. Tuhan mau lakukan mujizat dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan pun lihat iman kita kepada Tuhan seperti apa. Iman kita kepada Tuhan dibuktikan dengan kita harus dalam kehidupan ini bertobat dengan sungguh-sungguh. Bertobat bukan karena 100%, bertobat karena waktu mau Natalan. Makanya ada orang istilah Kristen tomat. Ya kan? Kristen tobat dan kumat. Tomat, Kristen tobat dan kumat. Bertobat lagi, kumat lagi, bertobat lagi, kumat lagi, bertobat lagi, kumat lagi.
Kalau itu ada dalam kehidupanmu, hari ini saya mau beritahu kepada engkau, bertobat. Amin ya. Kita semua harus bertobat dengan sungguh-sungguh. Kita meninggalkan kehidupan kita yang lama, benar-benar kita tinggalkan. Yang dulunya mabuk-mabuk, benar-benar mabuk. Tinggalkan mabuk-mabukan itu. Ya Pak Kem, saya ada di Kupang sana Pak Kem. Ya mungkin ada di Kupang. Dengar saya khotbah. Kita di Kupang sana. Saya dulu di Kupang bilang begini. Pak Kem, teman-teman bilang begini. Pak Pendeta tidak pernah membawa kami masuk ke surga. Tapi hanya supir yang mabuk yang membawa kami masuk surga. Saya bilang, kenapa lu ngomong begitu? Karena saudara tahu, pendeta khotbah di mimbar, jemaatnya pada tidur. Pendeta sudah berbusa-busa, jemaatnya pada ngerumpi satu dengan lain. Hari ini kita pergi makan apa? Hari ini kita masak apa? Masakan sudah beres belum? Tapi coba kamu naik angkut, ketemu dengan supir yang mabuk-mabuk, jalan mobilnya ugal-ugalan. Hari ini semua Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Jadi ternyata orang mabuk baik Pak Kem ya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, artinya bertobat dengan sungguh-sungguh adalah saudara, baik waktu engkau dengar firman Tuhan datang kepada engkau dan bertobat, engkau bertobat. Hari ini engkau mengatakan, Tuhan saya mau bertobat, ya berhenti bertobat. Waktu engkau tinggalkan ini, pergi melakukan segala aktivitas yang lain, tetap engkau bertobat. Makanya di men's camp selalu diperhatikan di sini, selalu ditaruh karet gelang tangan kalau yang ikut men's camp. Jadi waktu di men's camp diajarin taruh gelang tangan di tanganmu di sebelah kiri. Waktu kamu kembali lagi ke dosanya kamu, tarik gelang ini, karet ini, tarik ini. Sadar. Yang ada di rumah, Bapak Ibu semua, jemaat Tuhan yang ada di GB, tepok sebelahnya, sadar-sadar lu sekarang. Bertobat. Itu menunjukkan bahwa kita benar-benar sungguh-sungguh kepada Tuhan. Raja Daud diperhatikan oleh Tuhan. Kenapa Tuhan mau mendandani dia? Karena salah satu alasannya adalah imannya. Bukti bahwa imannya hidup adalah dia sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan. Dia menyadari perbuatannya, dia menyadari kelakuannya. Lalu dia meninggalkan itu dan dia berbalik kepada Tuhan. Hari ini saya jumpai itu semua ada dalam hidupmu, lakukan itu. Tuhan mau mendandani engkau menjadi lebih indah dalam kehidupanmu. Yang kedua, 1 Samuel 17 ayat 45. 1 Samuel 17 ayat 5. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Tuhan memperhatikan kehidupan Daud. Tuhan mau mengindahkan Daud karena iman Daud. Iman Daud dibuktikan dengan bertobat sungguh-sungguh. Yang kedua dikatakan adalah iman Daud dibuktikan dengan keyakinan yang teguh di dalam Tuhan. Amin ya. Miliki iman yang teguh. Iman yang tidak mau digeserkan oleh apapun. Sekalipun orang Filistin mungkin ada di depan kita. Sekalipun seperti Goliat yang ada di depan kita. Masalah itu seperti orang Filistin yang tiap hari terus menggencot kita, membuat iman kita mulai runtuh. Seperti Goliat yang kita merasa tidak mampu mengatasinya. Tapi ingat, orang yang punya iman yang teguh seperti Daud, Tuhan mau mengindahkannya. Dengan apa saudara? Tuhan memberikan kemenangan kepada Daud. Tuhan memberikan kemenangan Daud kepada orang Filistin. Daud bisa mengalahkan Goliat. Daud bisa mengalahkan orang-orang Filistin yang ada. Kenapa? Karena Daud dari dulu percaya kepada Tuhan, hari ini percaya kepada Tuhan, sungguh-sungguh terteguh di dalam Tuhan, sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, sungguh-sungguh melibatkan Tuhan, sungguh-sungguh percaya penuh kepada Tuhan. Apapun yang Daud lakukan bersama dengan Tuhan. Amin. Jika engkau hari-hari ini diperhadapkan kepada hal-hal yang saat ini mungkin menggemparkan kita, yaitu apa saudara? Iman kita sedang digoncangkan melalui
wabahnya virus ini. Iman kita sedang digoyahkan. Kenapa? Karena keadaan ekonomi mungkin sedang juga mulai ada dalam keadaan yang krisis. Tapi itu satu yang menakutkan. Tapi bagi kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, selalu ada jalan keluar. Selalu ada kemenangan. Amin. Kita perhatikan. Yang ketiga, di Mazmur pasal yang ke-5 ayat yang ke-3 dan juga Mazmur pasal yang ke-8 tadi ayat yang pertama. Bapak Ibu perhatikan itu. Kita kembali ke Mazmur. Mazmur pasal yang ke-5 ayat yang ke-3. Ini salah satu kutipan aja. Mazmur pasal yang ke-5 ayat 3. Ketika orang-orang Mazmur pasal yang ke-5 Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengarkan seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu, sebab Engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan, orang jahat takkan menumpang padamu. Yang ketiga, Daud membuktikan imannya dengan dia sungguh-sungguh berdoa. Pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi Daud berdoa kepada Tuhan. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Tuhan mau mendandani kehidupan Daud. Tuhan mau membuat Daud indah karena Daud memiliki iman. Karena iman Daud dibuktikan dengan apa? Sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Sungguh-sungguh memuji Tuhan. Di Mazmur pasal yang ke-8 ayat pertama, dia mengungkapkan pujian penyembahan dia kepada Tuhan. Dengan kata lain saudara, Mazmur Daud ini membuktikan imannya kepada Tuhan dengan berdoa, bersyukur, memuji, menyembah Tuhan dalam kehidupannya. Kalau kita mau supaya Tuhan mau mendandani kehidupan kita, kalau kita mau mengalami kemenangan dalam kehidupan ini, maka kita lakukan seperti Daud dengan membuktikan imannya seperti apa? Berdoa dengan sungguh-sungguh, memuji dengan sungguh-sungguh, mengandalkan Tuhan dengan sungguh-sungguh, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kau melihat Tuhan membuat engkau menjadi indah dalam kehidupan. Amin. Bisnismu akan dibuat Tuhan indah. Usahamu akan dibuat Tuhan indah. Keluargamu akan dibuat Tuhan indah. Anak-anakmu dibuat Tuhan indah. Mertuamu dibuat Tuhan indah. Hidupmu yang mungkin sudah tua dibuat Tuhan indah. Semuanya itu dibuat Tuhan indah sedemikian rupa. Tuhan peduli dengan engkau, Tuhan selamatkan engkau, Tuhan menolong engkau, Tuhan mengangkat engkau. Tuhan memperhitungkan semua yang kau lakukan di hadapan Tuhan. Amin. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Daud membuktikan itu dengan imannya. Imannya dibuktikan dengan dia berdoa sungguh-sungguh memuji Tuhan. Inilah alasan Tuhan mau mengindahkan Daud. Yang keempat dikatakan di Mazmur pasal ke-119 ayat yang ke-97. Mazmur 119 ayat yang ke-7. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hatiku apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Ayat yang ke-97. Saya lompat lebih jauh, ayat yang ke-97. Ya, betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Kenapa Tuhan itu mau mendandani Daud? Ada dua. Yang pertama karena iman Daud. Dalam iman Daud membuktikan imannya dengan pertama adalah dia sungguh-sungguh bertobat. Yang kedua dimiliki iman yang teguh. Yang ketiga adalah Daud suka memuji dan berdoa kepada Tuhan. Dan yang keempat, Daud suka kepada firman Tuhan. Amin. Daud suka kepada firman Tuhan. Firman Tuhan inilah yang dikatakan membuat dia menjadi kesukaannya. Makanya gak heran Tuhan mau memperhatikan Daud. Tuhan mau mendandani Daud. Tuhan mau buat Daud menjadi indah. Waktu Yesus menghadapi berbagai macam pencobaan yang ada. Waktu iblis membawa
Yesus naik ke bumbungan bait Allah, lalu iblis coba mencobai Tuhan, tapi semua cobaannya dibangun oleh iblis. Tuhan Yesus melawannya dengan firman Tuhan. Orang yang suka kepada firman Tuhan, dalam hatinya selalu ada firman Tuhan yang keluar, maka akan keluar perkataan-perkataan firman, perkataan-perkataan yang menguatkan dia, perkataan-perkataan yang waktu kita khawatir, Alkitab berkata tidak usah khawatir karena perhatikan burung-burung di udara, Tuhan pelihara, apalagi hidupmu. Perhatikan bunga bakung yang ada di padang, Tuhan mendadani dia sedemikian rupa, apalagi hidupmu. Amin saudaraku. Waktu kita merenungkan firman Tuhan, ternyata ada kekuatan di dalamnya, ternyata ada sukacita di dalamnya, ternyata ada kemenangan di dalamnya. Oleh karena itulah saudara, bukti bahwa kamu punya iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan adalah merenungkan firman itu siang dan malam. Seperti bangsa Israel. Bapak Ibu perhatikan dalam perjalanan kehidupan bangsa Israel. Benar-benar mereka cokokin firman Tuhan. Waktu mereka duduk membaca firman Tuhan. Waktu mereka keluar membaca firman Tuhan. Waktu mereka tidur, di atas tempat tidur mereka ada firman Tuhan. Begitu mereka keluar dan masuk ke dalam pintu mereka, di depan mereka sudah ada firman Tuhan. Anak zaman sekarang dibuat begitu, kira-kira mau nggak ya? Istri saya sedang mendidik kedua anak saya seperti itu. Catat ayat yang mana, bahkan diwajibkan hafal. Kenapa? Ada manfaat buat mereka. Saya bisa ada sampai hari ini karena ada firman yang pernah masuk dalam hati ini yang membuat saya kuat. Waktu saya ada di Surabaya, teman-teman camp, Tuhan lu begini. Ngapain lu percaya kepada Tuhan? Ngapain pada Yesus? Yesus dia kalau Tuhan kenapa dia mati? Orang lain banyak sekali. Lihat artis ini, lihat pejabat ini. Mereka tadinya Kristen, mereka tinggalkan itu, mereka sekarang begini. Mereka berhasil begini. Kamu pun harus tinggalkan Yesusmu dan kamu harus kembali ke sini karena gini. Saya pernah membaca satu ayat bilang begini. Jikalau engkau menyangkal aku di depan manusia, maka aku pun menyangkal engkau di depan Bapakku yang di surga. Brak! Sadar. Ternyata saudara, firman itu punya kuasa. Dalam keadaan-keadaan di mana kita merasa tidak, Tuhan datang. Tuhan datang mengangkat kita. Karena firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan itu dikatakan betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Raja Daud membuktikan bahwa dia memiliki iman dengan merenungkan firman Tuhan. Bagaimana jemaat Tuhan yang ada di GBI Double Silato Menten? Apakah masih merenungkan firman Tuhan atau tidak? Pak Kem tidak tahu, saya siang malam baca Alkitab. Ya kan saya tidak tahu, urusan kita dengan Tuhan. Mari kita semua hari-hari ini renungkan firman Tuhan. Ada kekuatan di dalamnya, ada nafas hidup dalam firman Tuhan itu. Oleh karena itu jangan sia-siakan firman Tuhan itu. Yang kedua, sudah mulai mulut Pak Kem berbusa ini. Yang kedua, kenapa Tuhan mau mendandani Daud? Karena imannya. Yang kedua, karena karakter Daud. Amin ya. Karena karakter Daud. Bukti kita membuktikan bahwa Daud memiliki karakter yang benar dan baik di hadapan Tuhan adalah 1 Samuel pasal yang ke-24 ayat yang ke-11. Kita mundur lagi ke 1 Samuel. Kenapa Samuel? Karena Samuel itu mengkisahkan Daud munculnya di situ. 1 Samuel dan 1 Raja-Raja. Kita baca di 1 Samuel pasal yang ke-24 ayat yang ke-11. Lihat, ya, 1 Samuel 24 ayat yang ke-11. Lihatlah dahulu ayahku, lihatlah kiranya puncak jubahmu dalam tanganku ini. Sebab dari kenyataan bahwa aku memotong puncuk jubahmu dengan tidak membunuh engkau, dapatkah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih dan daripada kejahatan dan pengkhianatan, dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau, walaupun engkau ini mengejar aku untuk mencabut nyawaku. Kisah ini adalah kisah bagaimana Saul mengejar Daud.
Saul cemburu kepada Daud karena Tuhan sudah tidak lagi memilih Saul menjadi raja, tapi Daud yang akan dipilih menjadi raja. Saul iri kepada Daud. Lalu Saul berencana untuk membunuh Daud. Dan waktu peristiwa mau membunuh Daud dan kejar Daud dan hampir tangkap Daud, namun Daud lolos. Satu ketika, kalau Bapak Ibu bisa jadi seperti Daud, kalau saya jadi seperti Daud, mungkin ya kita melakukan hal yang tidak baik. Artinya ini orang kejar-kejar saya membunuh saya. Ini orang kejar-kejar saya untuk mencabut nyawa saya. Sekarang ini orang tidur di depan mata saya. Apa yang kira-kira Bapak Ibu lakukan? Orang yang nyebalin engkau, orang yang menyakiti engkau, orang yang melukai engkau, orang yang menyebalkan engkau, sekarang sudah ada di depan matamu. Apa yang harus kau lakukan? Seharusnya dalam dunia peperangan zaman itu, harusnya Daud membunuh Saul. Tapi Daud tidak lakukan. Kenapa? Saya mencatat di sini, Daud punya karakter bahwa Daud tidak mau membalas kejahatan dengan kejahatan. Amin. Ini berbicara tentang karakter. Memang tabiatnya Daud adalah orang yang suka berdamai. Sekalipun itu musuhnya, sekalipun itu orang yang menyakiti dia, orang yang menjahatin dia, orang yang melukai dia, orang yang curang kepada dia, orang yang mau mencabut nyawanya, tapi dia tidak pernah membalaskan kejahatan itu kepada kejahatan, tapi dia membalaskan kejahatan dengan kebaikan. Ini bicara apa? Karakter, saudara. Daud membuktikan itu, bahwa dia karakternya bukan kaleng-kalengan. Itu punya kesempatan untuk membalas, melampiaskan dendamnya, tapi tidak. Daud membalaskan kejahatan dengan kebaikan. Apakah itu sudah ada dalam kehidupanmu? Memang gak gampang, saudara. Kalau kita membalaskan kebaikan kepada orang yang berbaik kepada kita, itu hal yang biasa. Tapi membalaskan orang yang jahat kepada kita dengan kebaikan, dengan mengampuni dia, dengan mendoakan dia, dengan memberkati dia, dengan tenang dan sabar, itu sesuatu yang luar biasa. Dan Yesus ajarkan, jangankan balaskan kejahatan dengan kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Berbuat baik. Suamimu sudah ribuan kali, 100 kali apapun mungkin melakukan hal yang tidak baik kepada engkau, tetap mengampuni dia. Pak Kem ngomong enak karena Pak Kem gak hidup dengan dia. Saya hidup dengan dia, Pak Kem. Bagaimana ini Pak Kem? Ini ya, tiap hari dia melukai saya, tiap hari dia menyakiti saya, tiap hari. Bahkan laki, tiap hari gue diomelin, tiap hari gue dimaki-makin, Pak Kem. Bagaimana ini? Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Jadi Pak Kem, dia ini jahat ya. Ya, kalau misalnya itu adalah sesuatu benar membuat engkau merasa tertekan, merasa ya itu jahat. Tapi itu balaskan dengan kebaikan. Doakan. Terus doakan. Sampai kapan? Alkitab 7 kali 70 kali 7. Artinya tak terhingga sampai waktunya Tuhan. Kalau begitu nanti bagaimana Pak Kem? Ini udah gak tahan-tahan lagi Pak Kem. Sabar, semuanya itu Tuhan indah. Ada batasnya. Pencobaan-pencobaan yang kau alami tidak melebihi kekuatanmu. Termasuk pencobaan yang saat ini kau bergumul dalam rumah tanggamu, dalam apapun, tidak melebihi kekuatanmu. Sabar, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Karena itu menunjukkan karaktermu yang mau Tuhan dandani engkau. Tuhan mau mengindahkan hidupmu, mau berhasil dalam kehidupanmu, mau beruntung dalam kehidupanmu, mau berkemenangan dalam kehidupanmu. Gunakanlah karaktermu dengan baik. Karakternya adalah kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Amin. Yang kedua, di 1 Samuel pasal 24 ayat 11 tadi yang kita baca satu perikop itu, maka kita akan temukan Daud. Sekalipun Saul sudah jahat kepada dia, tapi perhatikan di Alkitab, Bapak Ibu baca di 1 Samuel dan 2 Samuel, baca di situ tentang kisah Daud. Daud tetap menjaga hubungan relasi dia dengan Saul. Amin. Hubungan relasi dia dengan Saul, Daud tetap jaga.
Amin. Daud bukan orang yang membalaskan kejahatan yang kejahatan, tapi Daud membalaskan kejahatan dengan kebaikan. Tapi Daud juga menjaga hubungan relasi dia dengan orang lain. Amin. Apakah hari-hari ini engkau sudah menjaga hubungan relasimu dengan orang-orang yang mungkin menyebalkan engkau? Tetap jaga hubungan, tetap menyapa dia. Jangan sampai cuma di gereja doang yang nyapa dia, di luar gereja tidak menyapa dia. Saya sudah jumpai Pak Kem. Waktu di gereja saya mau salaman, dia melengos Pak Kem. Saya konseling itu luar biasa, ibu-ibu seperti itu, bapak-bapak seperti itu. Haleluya saya bilang. Tetap menjaga relasi dia kita dengan teman saudara kita. Hubungan kita dan sesama itu tetap dijaga. Hubungan kita dengan Tuhan baik, tapi hubungan kita dengan tetangga kita baik, tidak baik saudara. Engkau teriak-teriak Tuhan hebat, tapi engkau sama teman, engkau maki-maki, engkau hina-hina, engkau damprat-dampratin juga tidak baik. Harus seimbang. Maka saya bilang, seindahnya itu adalah balance antara engkau dengan Tuhan dan engkau dengan sesama. Harus balance. Daud menjaga relasi. Saudara, satu ketika saya pernah menjadi sales. Betapa powernya relasi itu saudara. Saya jadi sales, saya dagang. Satu saat suami istri saya pas kata, Pak mau nawar produk, buar. Suami istri dari berantem, gue dilemparin panci hampir kena muka. Waduh, apa lu? Apain lu lihat? Buar, rodar. Udah. Selesai mereka ribut, saya masih ada depan. Satu saat samperin, Om, ini produknya gini ini. Terus saya dengar dia pakai bahasa Manado. Berapa dang? Apa itu dang? Sudah mulai kita pakai bahasa Manado. Om, marga apa? Oh saya marga Sumlang, saya Karundeng. Ternyata saudara, waktu kita baku pote pakai bahasa Manado, sekalipun saya Manadonya patah-patah, tapi saudara nyambung. Waktu begitu nyambung, pas saya kendang, bikin kendang, oh sudah yo, closing. Nah saudara, saya menjaga. Kalau saya memikir aku tadi ini orang yang lempar gue balik gue. Apa lu Om? Tahu siapa saya? Timor ini Om. Balik juga kita lempar dia, kita maki dia, hampir kena muka saya nih. Ribut-ribut, jangan lemparin saya dong. Bapak Ibu saudaraku yang betapa pentingnya menjaga relasi kita dengan teman-teman kita, menjaga relasi kita dengan pedagang-pedagang, dengan sahabat, orang yang mungkin menipu kita. Tetap kita bangun jaga relasi dengan dia. Nipu puluhan juta, ratusan juta, bila perlu ajak dia makan. Dan doakan dia, jangan lupa. Undang Pak Kem, doakan supaya dia diberkati. Gak gampang Pak Kem. Tuh, saya juga sadar itu saudara. Itu gak gampang, nipu kita, sekarang kita ajak dia makan lagi. Aduh. Tapi itu karakter kita. Kita mau didandanin Tuhan saudara. Kadang-kala masalah seperti itu Tuhan izinkan terjadi. Tuhan mau mengubah kita, mendandani kita. Melihat karaktermu seperti apa. Jangan-jangan ngaku sebagai anak Tuhan. Jangan-jangan ngaku sebagai orang Kristen. Tetangga kiri kanan gak saling nyapa. Muka depan ketemu. Gak saling nyapa. Jangan saudara. Terhadap mertua tetap menjaga relasi. yang ngomong-ngomong gini nih biasa itu bapak-bapak yang rasain. Kita tetap menjaga supaya apa saudara? Kita disebut orang yang memiliki karakter yang baik. Tuhan mau mendandani engkau, Tuhan mau mengendahkan engkau. Yang ketiga dan yang terakhir karakter daripada Daud adalah 2 Samuel 12 ayat yang ke-13. 2 Samuel Ya, 2 Samuel 12. Maaf. Ayat yang ke-13. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Intinya dikisahkan tentang bagaimana Daud setelah menjebak Uria, istri daripada Betseba, lalu Betseba mati. Lalu Nathan datang dan menasihatin dia dan dia sadar akan perbuatannya, lalu dia bertobat. Kalau bukti
bahwa engkau adalah orang yang punya karakter, adalah dikatakan mau dikritik oleh orang lain. Amin. Kita dagang, kita jualan, kita melakukan apapun. Mungkin orang bilangnya, barang lu gak bagus, barang lu. Kita siap. Jangan sampai begitu kritik, barang lu tidak bagus, dandanan lu tidak bagus, pakai make up seperti apa. Apa lu bilang? Hah? Lu bilang apa? Nah, lu. Ini bicara karakter itu saudara, sensitif. Itu bicara tentang hari-hari yang kita lakukan, hari-hari yang kita hadapi, hari-hari yang kita kerjakan setiap hari. Maka saudara, Daud menjadi orang yang mau didandanin oleh Tuhan. Tuhan memperindah hidupannya karena Daud dikatakan orang yang selalu siap dikritik oleh Tuhan. Pemerintah kita hari-hari ini dikritik habis-habisan. Ya kan? Banyak kritik sana, banyak kritik sini. Tapi semua kritik itu tetap terima. Mau baik atau tidak baik kita tetap terima. Tidak sakit hati. Mau dikatain seperti apapun dia tidak sakit hati. Mau dilukain seperti apapun dia tidak sakit. Artinya hatinya sudah benar-benar mau terbuka untuk dikritik. Amin ya. Saudara yang saya kasihi, jemaat Tuhan yang ada di GBI Double Silatu Menten, pendeta pun mau dikritik. Ya, pendetanya kurus berkata ini pendeta kurang berdoa. Jadi kurang berkat, jadi kurus-kurus terus. Pendetanya gemuk, pendeta ini terlalu tidak berdoa dan berpuasa, makan minum terus, dia gemuk. Dikritik. Kalau pendeta yang gemuk-gemuk dibilang begitu sakit hati. Lu bilang apa? Lu bilang apa? Lu tidak tahu siapa saya. Lu tidak tahu siapa saya. Saya juga tidak tahu siapa saya. Kita siap untuk dikritik. Amin. Semua jemaat Tuhan yang ada di GBI Double Silatu Menten siap dikritik, ditegur sama kita, ditegur, dinasehati, siap dikritik. Jangan sampai kita tegur, kita nasihati, kabur dari gereja. Kita tegur, kita nasihati, tinggalkan gereja. Kita tegur, kita nasihati, lupakan Tuhan, gak mau ke gereja. Gak boleh. Itu menunjukkan kita tidak mau didandani oleh Tuhan. Kalau mau Tuhan dandani hidupan kita, maka engkau memiliki karakter yang baik. Salah satu bukti karakter yang engkau baik adalah engkau siap dikritik oleh Tuhan. Daud tidak pernah sakit hati karena Daud siap dikritik oleh Tuhan. Tuhan mau mendandani kehidupan Daud. Amin Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang ada di GBI Double Silatu Menten. Dan semua teman-teman yang menyaksikan saya di channel YouTube ini, di Facebook maupun dimanapun, semua kita diberkati hari ini. Amin. Tuhan mau mengindahkan kita. Siapakah kita sehingga Tuhan mengindahkan kita? Yang pertama Tuhan mau mengindahkan kehidupan Daud. Kenapa? Karena iman Daud kepada Tuhan. Yang kedua karena karakter Daud. Iman Daud kepada Tuhan, dia bertobat sungguh-sungguh. Dia mengandalkan Tuhan, benar-benar mengandalkan Tuhan. Daud suka memuji Tuhan, Daud suka berdoa, dan Daud suka akan firman Tuhan. Dan karakter Daud yang pertama adalah Daud tidak pendendam, Daud menjaga relasi, dan Daud juga siap dikritik. Mari kita lakukan ini dalam kehidupan ini. Maka Tuhan siap mendandani hidupmu. Amin. Kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Perkara-perkara yang ajaib, yang indah, yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah timbul dalam hati, pikiran, dan doa kita. Tuhan sediakan buat kita. Tuhan dandanin itu buat kita. Karena kita memiliki iman yang teguh dalam Tuhan, dan kita memiliki karakter yang baik dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, kita satu hati dalam doa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Bapa buat kebenaran firman-Mu di siang hari ini. Biar firman itu termeterai dalam kehidupan kami. Ajari kami Bapa untuk melakukannya dalam kehidupan ini. Sebagaimana Tuhan boleh mendandani kehidupan Daud. Karena Daud memiliki iman di dalam Engkau. Karena Daud memiliki karakter yang baik. Biarlah itu pun ada dalam kehidupan kami. Baik kami sebagai gembala, sebagai hamba-hamba Tuhan, dan juga sebagai jemaat Tuhan. Bahkan semua yang kami menyaksikan ini, kami diberkati melalui renungan firman ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu, sampai jumpa lagi di minggu depan. Saya berharap supaya Bapak Ibu ada lagi di ibadah live streaming kita di minggu depan. Dan minggu depan kembali lagi kita bahas satu tema yang adalah
Siapakah manusia sehingga engkau buat hampir sama seperti engkau? Apa maksudnya dan bagaimana? Kita akan temukan jawabannya di minggu depan. Itu saja pengumuman dari gereja, dan siap-siap kita juga akan masuk dalam Natal. Natalnya juga kita mungkin live streaming sampai vaksin ini benar-benar sudah, orang semua sudah kena suntikan vaksin, artinya punya kekebalan tubuh. Tapi kemarin saya dengar berita lagi, vaksin ini ada expirednya juga. Jadi benar-benar kita menjaga dulu baik-baik, semuanya aman, semuanya bisa terkendali, baru kita ibadah tatap muka. Saat ini saya menganjurkan untuk pakai masker, jaga jarak, dan tetap cuci tangan. Bawa hand sanitizer, hindari kerumunan-kerumunan. Jaga diri baik-baik, sehat-sehat selalu, sehingga kita benar-benar orang yang selalu ada dalam rencananya Tuhan. Kita satu hati dan kita akhiri ibadah kita. Bagi Bapak Ibu yang mau untuk didukung dalam doa, Bapak Ibu boleh komen di komentar yang ada, saya butuh dalam doa. Kalau bagi Bapak Ibu yang mungkin pakai saya butuh dukungan dalam doa, silakan WhatsApp saya, ada nomor WhatsApp juga Bapak Ibu peroleh, sehingga kita juga dukung Bapak Ibu dalam doa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu di akhir daripada ibadah ini. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman itu termaterai dalam kehidupan ini. Sebelum kami meninggalkan satu dengan yang lain, berpisah satu dengan yang lain, kami bersatu hati berdoa buat semua umat Tuhan, jemaat Tuhan di GBI Double Silato Maintain, boleh menyaksikan kami di channel YouTube ini maupun di Facebook. Hamba berdoa yang menyaksikan kami, hamba berdoa dan berkata di tempat ini, apapun yang keadaanmu, apapun yang masalahmu, apapun pergumulanmu, Tuhan peduli dengan engkau. Tuhan sangat care kepadamu. Oleh karena berdoa Bapa dalam kehidupan mereka, jika Tuhan jumpai ada yang sakit, jamah pulihkan, sembuhkan dalam nama Yesus. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang mengalami dampak daripada COVID ini, kami berdoa buat yang mengalami dampak baik dalam bisnisnya mereka, usaha mereka, toko mereka, biar Tuhan boleh pulihkan itu kembali dalam nama Yesus. Kami boleh melihat campur tangan Tuhan yang luar biasa. Yang saat ini mencari pekerjaan, Tuhan tolong Bapa agar menemukan pekerjaan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Yang saat ini boleh memerlukan pertolongan uluran Tuhan untuk menjawab doa-doanya dalam harapannya dalam dia berbisnis. Kami berdoa Tuhan campur tangan dalam nama Yesus. Ya saat ini bergumul untuk keturunan, kami berdoa dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa Tuhan sehingga benar-benar dia memperolehnya. Ya saat ini bergumul Bapa untuk bayi yang ada dalam kandungannya, kami berdoa Tuhan jamah, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Saat ini Bapak kami berdoa secara khusus buat jemaat-Mu yang usia lanjut di gereja-Mu di GBI Double Silato Maintain maupun dimanapun yang menyaksikan ini. Hamba berdoa dalam usia-usia yang lanjut, hamba berdoa Tuhan tolong mereka Bapak. Sekalipun tubuh jasmani ini lemah, namun tubuh rohani kami kuat karena Engkau ada di dalam kami. Kami berdoa dan berkati kehidupan mereka dalam nama Yesus. Secara khusus hamba berdoa buat mama daripada Leni yang ulang tahun kemarin. Kami berdoa Bapak dalam usia yang Tuhan sudah tambahkan, terus Tuhan tambahkan kasih-Mu, kemurahan-Mu, berkat-Mu, pertolongan-Mu. Tuhan pelihara selalu Bapak, pagari selalu Bapak, bahkan segala kehidupannya Tuhan selalu jaga senantiasa Bapak. Tutup bungkus keluarga ini selalu dengan kuasa darah-Mu. Bahkan kami berdoa buat tangan-tangan yang terulur untuk memberikan persembahan setiap minggunya. Tuhan memperhatikan jerih lelah mereka, tangan-tangan memberi persembahan maupun yang hari ini memberikan perpuluhan. Kami berdoa Bapak Tuhan berkati mereka, berkati setiap lumbung-lumbung yang mereka Bapak. Mereka memberi dengan iman, mereka memberi dengan percaya bahwa Allah sanggup menjaga mereka, melindungi mereka, memagari mereka. Bahkan tangan-tangan tidak memberi, kami berdoa diberkati mereka selalu Bapa dalam nama Yesus. Kami semua selalu ada dalam berkat Tuhan, pertolongan Tuhan dan mujizat Tuhan. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Kami serahkan hidup kami, keluarga kami, orang tua, sanak saudara, famili kami, semua dalam naungan Tuhan, dalam pemerintahan Tuhan. Bisnis usaha kami, harta benda kami, semua dalam tangan Tuhan. Bahkan kami juga berdoa buat bangsa kami Indonesia. Berkati bangsa ini Bapa, agar bangsa ini selalu aman dalam pemerintahan-Mu. Berkati pemerintahan pusat sampai pada RT RW yang ada, berkati masyarakat yang ada, berkati pemerintahan bangsa pilihan-Mu, bangsa Israel, Tuhan berkati. Akhirnya saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, arahkanlah imanmu kepada Tuhan dan mari kita melakukan
kembali aktivitas kita dengan membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan Roh Kudus tetap tinggal menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kami terima seluruh berkat Tuhan dan kami akhiri ibadah live streaming kami Minggu 8 November 2020 dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi di ibadah live streaming kita minggu depan. Satu pengumuman tambahan, Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan pastoral, baik pernikahan, baptisan air, penyerahan anak, kedukaan maupun doa untuk usaha dan lain-lain, Bapak Ibu boleh meng-WhatsApp saya dan kita akan mengatur waktunya untuk teknis yang lebih lanjut. Salam bagi kita semua, sampai jumpa lagi live streaming minggu depan.